pokoknya nggak sempat ngobrol aja lah, atau nggak sempat dekat gitu, nggak sempat dekat sama Oke. sama orang itu gitu kan. Habis itu jadi kehidupannya tuh rasanya sendiri banget, itu selama sepekan itu, baru sepekan ya gue merasakan kesendirian gitu kan. Itu gue apa ya, kayak rada-rada paham kenapa orang-orang itu mencari teman atau bukan mencari pacar gitu. Agak paham alasannya gitu ya, bukan membenarkan ya. Tidak membenarkan pacaran ya. Tidak membenarkan pacaran, karena saya orang pesantren, saya tidak boleh membenarkan pacaran. Assalamualaikum. Kenalkan aku Syafiq, seorang guru di salah satu pesantren yang ada di Jawa Barat. Aku akan membagi cerita bagaimana kehidupan di sana dan apa saja yang boleh dilakukan dan tidak dilakukan. Tempat tersebut bukan untuk menitipkan anak ya. Tapi tempat tersebut adalah membentuk karakter. Cerita kerja bersama Muhammad Ihsan Syafiq. Ya benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa Waalaikumsalam. seperti ini. Biasa seperti ini untuk pembukaannya. Oh gitu. Iya, biasanya seperti ini. Dan mungkin untuk teman-teman atau rekan-rekan kerja. Kalau ini penonton gue namanya rekan-rekan kerja. Oh, rekan kerja sekarang. Rekan-rekan kerja, karena kebanyakan viewersnya para pekerja atau non pekerja, tapi mempunyai Keinginan untuk bekerja. kuota untuk menonton kan? Ya kan? Iya, iya. Ya kan gitu kan? Iya, benar. Iya. Tidak salah. Ya, Syafiq ini adalah salah satu handai taulan. Ini apa sih? Handai taulan tuh apa sih? Handai taulan sebenarnya baru gue searching ya, jadi mungkin correct nih kalau salah, rekan-rekan kerja juga bisa komen di bawah sini. Itu seperti kerabat, handai taulan. Tapi kadang gue bercandain khusus untuk lu aja sih handai taulan, nggak semua gue Teman-teman panggil. lo yang lain nggak? Enggak, kayak Jali, Sandi enggak gue Enggak. panggil kayak gitu, Dio enggak gue panggil handai taulan, apalagi seru deh ngelewatin naga Dragon Ball. Gitu sih? Gitu gak sih? Ketemu Akira Toriyama, beliau. Syafiq ini adalah salah satu guru di salah satu, gue menyebutnya apa ya, MTS nggak sih? Salah satu sekolah lah ya. Salah satu sekolah ya, biar nggak spesifik. Salah satu sekolah Pesantren nggak apa-apa. pesantren yang menggeluti sudah berapa tahun berarti total? 2, 3? Kurang 2 tahun, kira-kira 2 tahun. Menuju 2 tahun, lebih. apa 2 sudah tahun lebih. 2 tahun lebih? 2 tahun lebih sebagai guru apa, sorry? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Berarti Jaren, lu udah ajarin grammar. Dewi Ayu See It, Ya, udah ajarin ya? See It, ya, Udah ajarin. lah. SMP? SMP. SMP. Tapi kalau Jaren enggak lah, kalau SMP mah. Jaren belum ya, Jaren belum. Dewi Ayu See It Ya, lah. Dewi paling nggak Ayu itu See lah. It itu jadi penggunaan kata do, does, don't, doesn't kan. Yang poin pentingnya. Sampai gimana sih cara masuk sampai akhirnya lu ke pekerjaan yang sekarang tuh? Di luar Depok malahan kan? Iya, di luar Depok. Di luar Depok sudah 2 tahun. Gimana? Gini deh, gimana rasanya merantau dulu? Rasanya merantau ya. Iya. Pertama kali ya waktu kan dapat rumah dinas, apa namanya, disediain rumah dinas di sana. Oke. Rumah dinas. Di sana itu seminggu pertama itu homesick ya ada ya, tapi homesicknya masih wajar gitu kan. Cuma yang karena ngekosnya itu meskipun ada teman kosannya gitu, Iya. tapi teman kosannya itu nggak ngajak ngobrol, nggak apa-apa gitu, sendiri-sendiri aja. Maksudnya dia introvert gitu. Enggak Nggak introvert juga sih. juga. Apa dong? Disebutnya apa dong? Apa ya, dia itu ya pokoknya nggak sempat ngobrol aja lah, atau nggak sempat dekat gitu, nggak sempat dekat sama orang itu gitu kan. Habis itu jadi kehidupannya tuh rasanya sendiri banget, itu kerasa banget sendiri banget. Jadi Di kamar itu memang berdua doang di rumah Enggak. itu? Enggak, Jadi ada konsepnya tuh rumah apa gimana? Rumah. Ada jadi berapa kamar? ada 3 kamar. 3 kamar. Yang satu ditempatin di bawah gitu kan, ada orangnya. Oke, 2 lantai. Ya, kalau gua di atas gitu kan, ada 2 kamar gitu. Oke. Ada 2 kamar, nah gua nempatin salah satunya. Oke. Tapi nggak pernah ngobrol sama yang Sama bawah sekali. gitu. Nggak pernah. Sampai sekarang? Nggak tahu namanya siapa, udah lupa namanya siapa. Karena cuma sebulan doang sama dia gitu. Oh, oke. Setelah itu lu bisa sendiri atau ngambil rumah atau gimana nih? Nggak, dia keluar.
dia nggak nerusin aja gitu. Oke. Dia Karena resign alasan sendiri ya. ya alasannya terserah dia gitu. Mungkin pindah ke IKN. Ya mungkin kan. Kan IKN cuma boleh jabat doang. Ya siapa tahu anak pejabat siapa tahu Oh, kan. nggak tahu ya. Nggak ada yang tahu juga. Nah terus setelah dari situ lu masih menempati rumah ini sekarang? Enggak, udah enggak. Oh, udah enggak. Jadi per kapan? itu kan rumah itu cuma boleh ditempati oleh orang-orang yang belum menikah. Oke, yang lajang Atau ya. mungkin dia sudah menikah, cuma dia datang ke itu sendiri, ngerantau gitu, nggak ada keluarganya, nggak boleh tinggal sama keluarganya di situ. Iya, iya. Jadi sendiri aja di situ. Nah di situ itu selama sepekan itu baru sepekan ya, gue merasakan kesendirian gitu kan. Itu gue apa ya? Kayak rada-rada paham kenapa orang-orang itu mencari teman atau bukan mencari pacar gitu. Agak paham alasannya gitu ya, bukan membenarkan ya. Tidak membenarkan pacaran ya. Tidak membenarkan pacaran karena saya orang pesantren, saya tidak boleh membenarkan pacaran. Dan memang secara pribadi tidak membenarkan. Tapi pacaran nggak jujur? Yang terakhir ini ya, yang jadi istri lu akhirnya. Enggak. Kenalnya itu baru 6 bulan. 6 bulan 6 kenal. bulan itu juga maksudnya kenal itu dari apa namanya ngeliat dari CV gitu kan. Habis itu ketemu cuma Dari si 5 kali paling. 5 kali ketemu. 5 kali ketemu. Dan itu tidak intim, nggak nonton Nggak di ada. Pro A1 atau bioskop. Kalau ketemu pasti ada yang nemenin. Oh. Yang nemenin itu lebih dari nggak 1 orang. Enggak, berarti nggak tiganya setan, dia bukan setan kan berarti. Nggak, banyak gitu. Setannya nggak kehitung setan maksudnya kan? Nggak Dia kehitung setan. ada. Oke, oke. Nggak setan. Nggak, itu orang-orang baik semua insya Allah. 5 kali bertemu, terus lu memutuskan untuk meminang Adinda. Iya, sebenarnya 4 kali pertemuan habis itu memutuskan untuk menghitbah atau melamar. Melamar. Pertemuan kelimanya itu lebih ke arah apa ya? Yang serius Ya, pertemuan keluarga. Persiapan aja sih. Datang ke Depok gitu kan. Mereka datang ke Depok yang kelimanya. Oke. Ditembak. Jadi sebenarnya rencananya mau menghitbah ketika mereka udah datang ke Depok. Oke, tetapi ayah saya di pertemuan keempat itu Langsung. ketika bertemu 2 keluarga di rumah Adinda. mertua saya gitu kan. Calon mertua saya waktu itu saat ya. itu. Saat itu calon mertua, ayah saya bilang, enggak nih gini aja, daripada capek-capek nanti mereka ke Depok habis itu ternyata nggak jadi, si Safik yang nggak diterima, mendingan sekarang Safik aja tanya gitu kan. Hitbah sekarang kalau mau diterima apa enggak gitu. Ayo ngomong Fik. Betul. Jadi biar nggak boros dua-duanya kan. Deg-degan banget pas lagi kayak gitu. Itu tidak direncanakan karena kan ngomongnya aduh cuma nanya doang lanjut apa enggak gitu kan. Oke. Alhamdulillah diterima. Jadi sehingga mereka lanjut datang ke Depok. Baru itu setelah berapa lama perjalanan lu merantau di Subang? Ya gue sebut merek nggak apa-apa ya. Sebut daerah. Boleh. Subang doang kan. Iya. Di Subang nggak banyak pesantren juga. Banyak juga ya. Banyak juga pesantren. Setelah berapa lama? Belum setahun sih. Karena kan mulai Januari. Spesifik berapa bulan nih? Berapa bulan dari lu merasa wah sepi juga nih ternyata menjadi seorang perjaka di tanah orang juga nih. Gimana? Setelah itu lu berpikir untuk saatnya saya mencari. Itu kalau itu ya. Karena saya orangnya bukan orang yang apa namanya, bukan orang aktif mencari gitu. Ya, nggak berkelana. Ditawarin. Nggak menjual dan terpesona seperti saya kan. Nggak ada. Oke. Ya tuh ditawarin gini, waktu itu pernah sebelumnya ada beberapa CV masuk ke saya gitu kan. Enggak CV ini seperumpamaan apa gimana nih? Ya serius. CV kurikulum vitae itu kan isinya kan tentang riwayat gitu kan. Iya. Riwayat terus itu. Tapi kalau ini beda sama CV buat pekerjaan. Kalau pekerjaan kan khusus untuk apa namanya? Untuk klasifikasi ya, klasifikasi. Kalau ini ya tapi untuk pernikahan. Jadi sifatnya dikasih tahu sifat saya itu seperti apa. Ada ya? Ada. Oke. Oh, baru tahu nih gue nih. Jadi CV gitu masuk, saya lihat waktu itu awal-awal itu beberapa kali saya dapat gitu, saya mungkin lagi nggak terlalu pengen nikah gitu ya. Jadi saya tolak aja gitu, belum siap gitu terus. Gitu. Tapi ada fotonya nggak? Ada fotonya.
Lu juga melakukan hal yang sama nggak? Ngirim Enggak. CV itu. Dapat dulu kalau misalnya gua oke, baru gua kasih CV berikutnya. Dapat database itu dari mana? Ya orang tua, kakak gitu kan, sepupu, banyak dong. Banyak channel di Iya, maksudnya kan mereka kenal. di era ini ya. Iya, mereka kenal atau kenalannya kenalan mereka. Artinya jadi kita percaya sama orang yang ngasih CV itu ke saya, ke gua itu Iya, kan ada iya. yang ngasih CV ke gua. Gua percaya dia orang yang baik. Oke. Temennya dia pasti orang baik juga gitu kan. Oke. Gitu. Menurut lu gue orang baik gak? Temen gue kayak lu pasti baik dong, saya dong. Kan gitu gak sih korelasinya? Enggak juga, oke. Gini. Bisa, bisa dibalik atau rekan-rekan kerja sendiri yang menilai. Dia Gini, kalau misalnya dikasih untuk dinikahkan ke orang lain gitu ya, kalau di keluarga gitu oke. kan. I see, Itu berarti maksudnya. menurut si orang itu atau orang yang ngasih CV itu, berarti si orang yang ada di CV itu baik. baik untuk dijadikan pasangan. Pasangan hidup, Ya, pasangan betul, hidup. betul. Gitu. Oke. Jadi bukan secara global. Iya, benar. Kan saya- lu kan nggak ada CV lu masuk ke gua kan, Iya, nggak benar. ada kan. Nggak ada, Kalau benar, ada benar. juga masa langsung gua buang. Nggak mungkin kan sama-sama Gak laki-laki mungkin. gitu. Ya, betul. Terus Bik, balik lagi ke relate ke pekerjaan. Iya. Lu mengajar sebagai guru bahasa Inggris, emang sudah ada basic itu? Karena kan ada kualifikasi tersendiri ya, Ada. klasifikasi, terus rekrutmennya seperti apa, kebutuhannya seperti apa? Apa lu memenuhi itu? Dalam artian sebagai sastra Inggris ya, Iya. sebagai sastra Inggris yang notabene bukan bahasa Inggris tulen gitu loh. Ya kan gue sempat ngajar juga di teater, meskipun cuma beberapa saat ya, beberapa saat. Apa yang membuat kualifikasi lu percaya diri menjadi guru bahasa Inggris SMP? Kalau dihitung-hitung ya, secara pendidikan formal itu, gua udah belajar bahasa Inggris 8 tahun. Oke, 4 tahun kuliah kan? Ya. 4 tahun kuliah, 4 tahun lagi berarti pas fase Kuliah S2. sebelum kuliah ada nggak? Lu mungkin ngambil kursus luar gitu? Enggak. Terus interest lu mau masuk sastra biasa orang tua boomer, kenapa lu mau memilih sastra Inggris? Biasanya kayak gitu karena Iya, relate iya. dengan saya nih. Iya. Kenapa Paham. lu memilih sastra Inggris? Sejujurnya ya, ini saya ceritain juga ke apa namanya Pasangan. pasangan juga, Ya iya, jangan merasa gue istimewa doang dong. tapi ke anak-anak Oh, iya. yang gua ajar juga. Oke. Gua kasih tahu ke mereka. Saya itu waktu seumur mereka, waktu mereka masih SMP gitu kan, kelas 2 SMP, saya itu benci bahasa Inggris, benci banget. Dari SD bahkan, SD kan kita udah mulai ada tuh bahasa Inggris tuh. Betul. Dari kelas 4 kalau nggak salah, kelas 4 SD itu mulai masuk bahasa Inggris. Habis itu sampai masuk SMP, saya benci bahasa Inggris. Kenapa? Alasannya apa? Ribet, buat apaan sih? Hal yang dibenci ternyata menjadi cinta sejak. Iya gitu. Jadi apa namanya, ketika saya nanya ke anak-anak saya juga, kamu kalau misal kamu apa pelajaran yang kamu nggak suka? Iya. Nggak suka matematika, nggak suka bahasa Inggris, oh nggak apa-apa gitu. Saya kasih tahu bahwa nanti bisa ke aja nanti depannya, ke depannya iya. kamu bisa Pasti jadi guru bertemu. matematika, bisa juga jadi guru bahasa Inggris juga bisa juga Betul. gitu. Tapi interest saya muncul tadi ya, pertanyaannya interest saya muncul tuh karena waktu itu ya, ketika itu saya mulai kenal dunia anime dan manga. Oh iya, mau tidak mau, Tidak mau. ingin tidak ingin, karena kan nggak semuanya ada di Samehadaku atau Mangaku kan. Ya kan itu kan Bapak? Itu belum ada. Oh, belum Itu ada. Mangaku ada. Waktu itu masih manga. Manga. Waktu itu nonton Naruto. Dulu Naruto ya. Dulu Naruto. Dulu Naruto dan One Piece gitu lah. Iya. Sampai sekarang lu masih ikutin One Piece? One Piece masih. Masih. Maaf ya untuk para pecinta One Piece, saya bukan One Piece garis keras. Terus. Masih ikutin. Nah. Nah, baca Naruto waktu itu ini terjemahan bahasa Indonesia dong. Nggak ketemu. Pain Akatsuki belum ada. Belum ada kayaknya Pain Akatsuki. Cuma ada terjemahan bahasa Indonesia ada. Ada ganteng. Oh ada. Cuma Rada lama biasanya. lama keluarnya. Kalau dulu kan kita lama ya keluarnya. Kalau sekarang kan Lama. cepet deh. Cepat. Bahasa Indonesia langsung keluar juga dari Mengalih Jepang. bahasakannya cepet. Dari Jepang ke ini udah nggak cepet banget gitu. Iya. Kalau dulu waktu itu
bahasa Indonesia itu telat beberapa hari dibanding bahasa Inggris. Betul. Jadi Yang kena bahasa spoiler Inggris dulu. udah cepet, udah ada spoiler, kena spoiler Iya, gitu kan. iya, iya. Diceritain temen lah, baca-baca dari Facebook, kalau waktu itu zaman Facebook kan. betul. Ngeliat Facebook, muncul lah gitu kan. Aduh, kena spoiler gitu kan. Terus itu temen gue ngasih tahu, tapi kalau lu nggak mau baca yang lebih cepat, Iya, iya. bacanya pakai bahasa Inggris. Iya, iya. Ada. Bahasa Inggris. Itu Lebih menjadi cepet. motivasi lu. Awalnya ya, aduh bahasa Inggris lagi. Momok demi lu ya. itulah, demi ya udahlah, pengen baca, pengen tahu gitu supaya nggak kena spoiler gitu kan. Berarti lu baca sama sekali nggak ada basic bahasa Inggris? Maksudnya ya, Ya, yang ada, dasar-dasar cuma- lah ya. Ya gitu-gitu doang. Iya, iya, iya. Kayak Dewi Ayu Hisiat kan juga pasti tahu gitu. Iya, iya. Kenapa? Karena kan Cuma kita dulu cuma kosakatanya terbatas banget. satu-satu kan, Iya, ngertiin nih gitu, ngertiin apa nih satu-satu. satu-satu. Iya, awalnya gitu dulu, kayak gitu. Terus di sekolah gua dulu juga waktu itu ada pekan sekolahnya itu dulu ada pekan science dan ada pekan engineering. Oke. Selama sepekan itu kita belajar satu science, satu Iya. materi science. Iya. Satu pekan itu belajar satu pekan tentang engineering, tentang pembuatan sesuatu lah gitu. Iya, iya, iya. Nah itu dalam 2 pekan itu kita harus menggunakan bahasa Inggris. Semua. Tuh. Oh. Materi yang dikasih ya campur-campur lah masih gitu iya, kan. iya, iya. Campur-campur masih bahasa Inggris gitu kan, sama bahasa Indonesia biasanya ada. Terus kita setiap akhir pekan itu, Iya, iya. hari Jumat itu harus membuat presentasi dalam bahasa Inggris. Presentasi ngomong pakai bahasa Inggris, tulisannya pakai bahasa Inggris gitu. Ini masih momok di mana lu Waktu nggak itu suka bahasa nggak Inggris? suka bahasa Inggris, benci makanya makin benci lah gitu kan, gitu Oke, kan. oke. Tapi terlatih juga di situ terlatih gitu kan. Ngomongnya terlatih, habis itu penulisannya meskipun mungkin grammarnya ancur-ancuran gitu ya. Ya, rada aneh. Tapi ya apa namanya bagus gitu kan, masih apa namanya mulai nambah kosakata gitu, nambah terus. Ya paling basicnya gitu. Habis itu mulai baca, terus baca, lama-lama pindah ke dunia yang namanya anime, baru kenal. Jadi bukan Tapi satu satuan tuh ya, dulu. powernya adalah di anime kan, the power Dari of anime. manga, habis itu ke anime. Dari ke anime munculnya kan, aduh bahas subtitle bahasa Indonesia lama banget gitu lagi kayak gitu kan. iya, Dan nyarinya susah banget waktu itu. Iya, iya, iya. iya. Habis Kalau itu sekarang ya muncul. cuma sehari doang sih bener. Iya. Iya, iya. Bahkan ada yang satu waktu gitu kan, Iya. cuma beda berapa jam doang gitu. Iya. Kalau dulu ya, kalau mau cepet ya bahasa Inggris. Iya, betul. Bahasa Inggris, akhirnya ya udah maksa nonton anime dengan subtitle bahasa Inggris. Lu mah udah nggak ngerti dia ngomong apa. Iya kan, terus lu harus Tulisannya baca juga yang gua benci. tulisan yang lu keselin. Ya balik lagi, hal yang rekan-rekan kerja benci belum tentu sama seperti Allah bilang kan. Iya. Apa yang lu suka belum tentu Tentu buruk buat buruk. kamu. Apa yang lu suka belum tentu baik buat kamu. Nah, itu dia. Itu dia, balik lagi ke situ. Itu aja. Itu apa sih, Al-Qur'an apa hadis ya? Al-Quran. Al-Qur'an. Kalau nggak salah Al-Quran. Dan Allah mengatakan seperti itu. Jangan khawatir karena intinya adalah kekuatan anim, balik lagi. Terus akhirnya lu memutuskan dan percaya diri masuk guru bahasa Inggris di pekerjaan yang sekarang? Kenapa nggak lu ngambil bahasa Indonesia yang udah jelas bahasa ibu? Karena waktu itu gue mempelajarinya bahasa Inggris, gimana sih? Tapi Enggak. Sebagai bahasa komunikasi begini kan nggak mungkin. Cuma kalau misalnya untuk grammatical bahasa Indonesia kan yang secara baku itu kan, iya. itu yang nggak saya kuasai. Saya nggak nguasain itu gitu. Tapi lu udah bisa membedakan di yang disambung dan di yang dipisah. Oh sangat bisa. Saya Udah sering, bisa? Saya sering kesel. Bagus. Ya. Bagus. Ini kenapa bagus. dipisah? Ini Bagus. kenapa disambung? Terus bagus ini. Itu kan minimal gitu kan. Saya sebagai penerjemah iya, harus paling nggak bisa lah yang begitu-begitu. Iya. Saya aja sampai sekarang kalau misalnya ngechat gitu kan, manggil namanya, mau kemana Ega? Iya. Di Terus mana? Di mana ketemuan di mana? Iya. Dinya disambung udah bisa. Bisa Ya lah. bisa, betul. Tapi sebelum nama Eganya gue pakai koma dulu nggak? Iya benar. Selalu gitu kan. Tanda baca. Itu selalu begitu. Tanda Kalau mau baca. manggil nama orang selalu pakai koma dulu ada. Iya, tanda baca. Karena sekarang kan tanda baca selain titik koma, ya titik koma gitu. Komanya banyak yang nggak pakai. Salah penempatannya. Iya, Iya, koma penempatan nggak tahu. dannya itu aja kan. Sekarang bahkan kata, aduh ini mungkin terdengar jahat, tapi kata anjing aja sebagai tanda baca. Pi.
Baru tahu gue itu. Ya nanti pembahasan karena kan sekarang kita fokus ke cerita Oke, kerja oke. lu. Tantangan apa sih, Pik? Lu kan pesantren nih ya? Nah, Kamu pesantren. Sama nggak dengan pesantren yang biasa ini dengan pesantren kilat? Karena kan judulnya sama-sama pesantren ya. Judulnya sama-sama pesantren, takutnya kalau ada yang kilat kenapa harus yang lama? Karena kan pesantren ya sesuai dengan sekolah pada umumnya kan, kurikulum yes. 9 tahun, ya kan 9 tahun. SMA termasuk nggak? Termasuk apaan sih tadi? Termasuk kurikulum hitungan nggak sih? Di pesantren itu dari kelas 1 SD sampai kelas 3 SMA? Iya ada juga. Ada juga di pesantren SMA, lu ada yang gitu ada kan? juga SMA yang pesantren ada juga. Berarti ya sampai itu kan, sampai lulus sekolah lah ya ibaratnya. Iya. Ada. Lu gimana? Kalau pesantren kilat gitu ya, namanya kilat gitu ya. Coba Betul. paling lama berapa? Seminggu Seminggu ya. diakhiri dengan buka bersama. Dari pagi sholat 2 bareng, terus koirullah. Tidur siang. Apa Oh, tidur bahasa- siang. bahasa- Pokoknya ada lah tidur siang. Iya. Tidur siang. Tidur siang bareng. Nah. Iya, sholat 2 bareng, tidur siang, jam 2 jam 3 pulang. Pokoknya sebelum asar Itu pulang. udah lumayan loh. Ada juga pesantren kilat yang cuma Tadarus habis sholat juga ada. taraweh doang, habis itu dikasih kayak Kultum, materi, kultum habis itu gitu. udah pulang. Ada juga pesantren kilat yang begitu doang. Tapi gue nggak pernah yang kayak gitu. Gue yang dari pagi tadarus bareng, habis sholat duha tadarus bareng gitu. Gitu ya, ada. Ada. Itu gimana menurut Oke, lu kayak soal gitu lah. pesantren Paling umum? tadi yang lo tahu tadi kan paling cepat, paling lama itu seminggu. Ya, pesantren kilat ya. Pesantren kilat, Iya, pesantren kilat iya, yang paling lama seminggu. Paling lama gitu kan. seminggu. Paling cepat Itu. 3 hari. Ada 3 hari. Ada yang sehari nggak? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak nyantri ya? Itu ekspres namanya. bus itu bus. Iya kan, bus. Iya, Bus cepet kan? banget ya. Cepet banget, cuman Cepet hitungan banget jam ya. kan. Udah bukan ekspres lagi ya, Iya, rush itu. bus. Tapi atapnya bocor. Udah pernah nyobain? Bukan, kan ada beritanya akibat hujan deras bocor. Masa begitu? Transportasi KRL sepertinya tidak ada, MRT tidak bocor ada. nggak ada. Masa bus saking kencengnya pik kan 300 jadi km. keangkat-angkat gitu, Iya. bentengnya keangkat ya? Bukan. Apaan sih? Ini hujannya intensitasnya tinggi. Oh, makin ngegeraknya, Nah, makin ilmu kuat. Oh iya, kayak ilmu IPA. Jadi kayak segala air yang benda buat motongin besar. macem-macem gitu ya. Iya tuh dia. Itu dia. Ilmunya Kisame kali ya. Jurusnya Kisame kan air kan, dia elemen air. bener. Apa Pik, tanggapan lu balik lagi ke pesantren umum dan pesantren kilat? ya. Pesantren itu ya, pesantren yang bukan yang non kilat itu ya. Iya, yang non kilat. Itu dia itu utamanya adalah untuk membangun kebiasaan. Oke. Sekarang lu kalau misalnya pesantren kilat, bisa nggak dalam waktu seminggu membangun kebiasaan? Kata orang Baru tahu doang, makanya itu baru tahu doang, belum biasa gitu. Bangun subuh misalnya, baru tahu doang oh harus bangun subuh. sholat Ya, duha. Sholat duha. Sholat duha deh. Paling baru tahu oh ada sholat duha bareng-bareng. doang. Paling kalau seminggu paling baru tahu itu doang. Oh sholat duha. Baru tahu. Belum jadi Lucu banget lagi ya. Belum biasa. Lucu banget lagi. Biasa aja harus 21 hari kan? Iya. Biar mengulang terus repetition. Ada yang bilang 40 hari. Ada yang bilang 40 hari. Rasulullah itu bilang kalau misalnya apa namanya? Biar menjadi kebiasaan. Bukan. Kalau mau jadi baik, Hmm. itu sholat tepat waktu berjamaah kalau laki-laki ya. Kalau tepat waktu berjamaah di masjid selalu selama 40 hari, Rasulullah jamin orang itu akan jadi baik. Selama 40 hari. Selama 40 hari, tapi terus-terusan. Harus. Nggak boleh ada yang putus sama sekali. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya selalu di masjid tepat waktu. Itu berikut sunnah-sunnahnya nggak? Sholat-sholat sunnah? Enggak, yang dikasih tahu yang wajib-wajibnya. Yang wajib aja. doang. Wajib-wajibnya doang. Itu kayak gitu 40 hari dan 40 hari. Coba Oh, itu tantangan berat. berat daripada challenge-nya Saitama. Iya kan, sebelum jadi botak harus bertahun-tahun. 3 tahun lari 10 kilo setiap Ini hari. mana? Iya. 40 hari kayak gitu, harus kayak gitu. Harus dekat masjid terus kan berarti kan? Harus dekat masjid. Itu ada kisahnya loh. Ya Ada sekarang kisah. dekat masjid aja diabaikan biasanya. Iya. Ada kisahnya seorang pemuda itu mau ngelamar seorang perempuan gitu kan. Ayahnya ngelihat sebenarnya udah bagus nih anak. Iya, tapi Tapi saya mau kasih tes lagi.
Ini film kiamat sudah dekat. Enggak, serius. Ada ya? ceritanya. Oke. Ada ceritanya, dia itu diminta, oke, kalau kamu mau nikahin anak saya, kamu selama 40 hari sholatnya selalu berjamaah, saya jadi imam, dia imam masjidnya ya. gitu kan. Kamu harus di belakang saya. Pokoknya kamu harus ada. Saf belakang persis. Mungkin pokoknya harus ada gitu. Iya. Itu dia abis itu dia ngasih tahu bahwa selama 10 hari 10 hari itu berat gitu kan, awalnya berat kayak gitu kan, tapi demi menikahi si dia gitu kan. Betul. Di hari ke-10 dia udah merasa, saya udah nggak peduli lagi apakah saya akan nikahin si perempuan itu apa enggak. Saya udah merasa nyaman banget kayak gini. Masya Allah. Ngelakuin ini. Itu baru 10 hari. Baru 10 hari. Kayak gitu. Continue terus. Rasulullah jamin kalau 40 hari kamu akan jadi orang baik. Ini udah jaminan lagi. Jamin. Bukan saya yang ngejamin, saya nggak berani ngejamin. jadi penjamin pinjol aja nggak berani. Ini Rasulullah yang ngejamin. Pokoknya bisa 40 hari kayak gitu jadi orang baik. Pasti. Jadi orang baik. Nggak akan korupsi. Coba koruptor yang begitu nggak? Kalau ada koruptor yang melakukan kayak ada yang dia ternyata 40 hari selalu di masjid gitu-gitu. Iya. Dengan niat yang tulus ya tentu saja ya. Dengan niat yang tulus mungkin awal-awalnya enggak gitu, tapi lama-lama pasti jadi berubah gitu kan. Iya. Gitu. 10 hari. 10 hari dia udah nggak peduli lagi mau nikahin perempuan itu apa enggak, pokoknya tetap datang ke situ. Mau nanti tetap nggak jadi, tetap dia merasa tuh enak gitu rasanya kayak gitu. Itu harus 10 hari kalau nggak salah ya. Tapi berat ya 40 hari. Berat. Nah, tapi dari elunya sendiri ada background pesantrennya nggak, Bi? Ada sebelumnya ya? Ada. Sebagai siswa ya maksudnya. Santri, sorry. Sebagai santri SMP kelas 1 kelas 2. Udah itu doang. Bukan pesantren kilat nih. Bukan. Kalau gua kan gue berarti dari SMP bisa dibilang. Kan pesantren kilat kan dari SMP kelas 1 2 3. Berapa? Ya itu mah seminggu nih tiga-tiganya. tetap baru perkenalan doang, belum kebiasaan. Belum jadi pembiasaan itu, nggak ada pembiasaan. Astagfirullahaladzim, baru seminggu. Nah, Pik, apa yang membuat lu dimasukin pesantren ketika itu ya, ketika jadi santri, yang paling susahnya apa? Apa? Kebiasaan yang lu bangun dan paling susahnya tuh? Yang dari rumah ya, yang dari rumah terus lu akhirnya jadi nyantri, apa yang paling susah? Bangun pagi tuh kayaknya mediocre nggak sih? Biasa sih. Mediocre biasa, kan? udah mulai biasa. Apa namanya? Tilawah Quran. Yang selalu terus-menerus konsisten tuh. Untuk rekan-rekan kerja yang bukan Islam, tilawah itu apa? Tilawah itu baca Quran. Baca Quran. Baca doang ya, baca doang. Baca doang. Belum ngapalin. Itu intensnya. Iya, selalu gitu. Selalu baca Quran tiap hari itu waktu itu masih berat gitu. Itu. Emang berapa waktu saat itu? Harus setiap waktu kah atau gimana maksudnya? Sebenarnya dibebasin, cuma setiap subuh dan setiap maghrib itu ada waktunya kita setoran hafalan. Ditentuin kah atau gimana? Berapa juz gitu? Pokoknya waktu itu dibilang selama 1 tahun harus dapat 1 juz. Ya 1 tahun dapat 30 juz. Tahun berikutnya dapat 29 juz 29 ya, bukan 30 juz. Juz 30. Tahun kedua dapat juz. Bukan surah ya, nih buat rekan-rekan kerja surah dan juz kan beda dong. Juz. Habis itu berikutnya lagi juz 28. Ya waktu itu cuma 2 tahun doang. Lulus tapi itu? Hah? Beres? 2 tahun doang tapi? Yang juz 29 ini baru setengah. Dikit lagi? Baru separuh. Dikit lagi? Oh gitu, harus setoran ya? Iya harus setoran. Jadi pressure-nya di situ? Iya. Yang susah ya, susah bangun kebiasaan. Susah buat ngebangun kebiasaannya gitu kan, karena waktu itu SMP ya, waktu SMP remaja betul. banget, kita masih pengen main banget lah. Benar. Pengen banget main gitu kan sama teman-teman baru gitu kan. Nggak ada kegiatan lain selain main sama temen kan. Iya benar. Makanya kalau ada perundungan di pesantren itu sadis banget itu. Maksudnya kita harus ke siapa gitu, mengadukan ini kepada siapa. Kita harus terlepasnya itu bagaimana. Di kelas ketemu, di kamar ketemu, main-main di asrama bisa ketemu juga, ke masjid sama masjidnya sama. Iya betul. Iya. Kalau ada di perundungan di pesantren itu berat. Nah, terus sekarang ramai berita tentang perundungan dan segala macam ya, senioritas lah ibu. Senioritas maupun dari gurunya bahkan.
pandangan lu kayak gimana, Pik? Apa yang mendasari mereka seperti itu? Karena kan lu masuk kasarnya ya, Pik. Kasarnya lu dimasukin pesantren untuk dibenahin, lu malah disiksa dalam tanda kutip ya, disiksa sama senior lu atau bahkan sama guru lu. Pandangan lu kayak gimana? Akan Ya. hal-hal yang seperti itu. Kekerasan ya. Jadi ada kesalahan konsepsi gitu. Seharusnya yang dimasukin pesantren itu anak yang memang punya potensi untuk menjadi baik. Kalau anak yang memang sudah bandel, sudah Jimmy rokok Hopkins, misalnya, Jimmy Hopkins kan jahat ya? ya gitu. Lu tahu Jimmy Hopkins? Nggak tahu, cuma lu bilang jahat. Game bully. Karakter utama. Oh itu. CJ jahat. Gua tahu gamenya, cuma nggak tahu namanya. CJ jahat kan? Gak mungkin potensi mas. Jangan dewasa. Kalau menurut saya, kalau memang kayak gitu ya, kita harus didikannya dari awal Oke. gitu, sama orang tuanya Berarti harus orang benar tua dulu. ya. Jadi gini. Kalau misalnya kan, gua kan SMP gitu ya. Iya. Selama dari kelas 1 sampai kelas 6 itu kan didikan orang tua. Iya. Masuk pesantren udah punya karakter dong. Benar. Dia kan berlakunya sekitar yang begitu. Oke. Jadi malah bisa mempengaruhi teman-teman yang baik. Ada juga gitu, teman-teman yang baik bisa menjadi ngikut gitu. Karena kan masa puber, Betul. ngelihat teman-temannya mau dapat pengakuan dari temannya hal yang begitu. Habis itu apalagi sekarang kalau sebagai guru gitu ya, sebagai guru, Iya. itu powernya makin turun kan. Iya. Kalau dulu zaman kita dulu ya, Disabet. apalagi disabet pakai rotan itu orang tua juga kamu Malah kenapa? ditambahin. Nah, bisa Iya, ditambahin ditambahin, gitu kan. Kamu emang ngapain gini? Pantesan gitu, salah lu sendiri kan gitu orang tua kita dulu. Kalau sekarang laporin polisi ya Allah. Ada pembelaan dari undang-undang dan segala macamnya. Iya gitu-gitu. Nggak apa ya maksudnya? Ya kalaupun begitu, kalaupun tidak suka, ngapain dilaporin polisi sih? Iya. Kan emang dimasukin ke sekolah itu buat dididik. Didikannya begitu. Perbaikan karakter. Iya kan waktu itu ada yang dilaporin polisi karena nyuruh anak itu sholat gitu. Iya ada. Terus orang tuanya nggak diterima kalau misalnya anaknya dipaksa buat sholat gitu. Nggak diterima. Ya terus mau diapain gitu? Dibiarin gitu. Maunya gimana? Harus dibiarin kan? Harus dibiarin, nanti dia dibiarin, nanti teman-temannya pada oh itu dibiarin, ya udah kita dibiarin semua juga aja. Gagal dong. Satu sekolah hancur. Berarti yang perlu digarisbawahi potensi dia berubah menjadi lebih baik kan? Iya, potensinya. Bukannya si CJ, Iya, bukannya si maksudnya Jimmy Hopkins. jangan kalau dia masuk pesantren itu jangan dilihat pesantrennya gagal nih mendidik itu. Bisa jadi Memang dari sebelumnya itu anak itu 6 memang tahun dididiknya tadi itu kan, iya. mentalnya itu udah berbeda. Iya. Ada juga kan yang masuk pesantren ngajarin temannya buat ngerokok, ada. Ada. Malahan ya Pik di zaman kita, di zaman kita pesantren tuh kayak jadi momok gak sih? Lu bandel, gue masukin pesantren. Iya. Ada kan Ngeri. orang tua yang kayak gitu. Ngeri, ada yang orang tua lulusan VOC kali itu kan. Kerja paksa gitu loh. Terus Rodi gitu kan. Enggak kayak gitu. Enggak Jadi maksudnya sebenarnya yang bukan salah langkah ya, maksudnya boleh aja anak kita itu bandel, misalnya jangan kita anak kalian gitu bandel. Zaman kalian, zaman anak-anak. Ya, kalau misalnya ada anak bandel juga gitu, mau di pesantren gitu kan, supaya dia jadi baik, boleh-boleh aja gitu kan. Tapi jangan nyalahin pesantrennya ketika anaknya melakukan kesalahan yang fatal gitu. Misalnya anaknya pacaran gitu, atau misalnya anaknya ngerokok, kan di pesantren nggak boleh gitu kan. Nggak boleh. Itu bukan pesantren yang nyuruh anak itu buat pacaran dan ngerokok, bukan. Iya. Dulu tuh dilarang apa enggak waktu SD? tuanya. Sebelum itu udah dilarang belum? Nyontoh nggak dia? Nyontohin apa enggak? Diceritain apa enggak? Nih tontonan tentang orang pacaran. Dibilang nggak? Ini nggak boleh loh. Dibilangnya kayak gitu. Jangan-jangan dibilang nanti kalau udah gede, nanti sebelum nikah pacaran dulu. Jangan-jangan diajarin begitu. Terus pas masuk ke pesantren dibilang salah gitu. Bisa. Yang salah siapa? Bisa didikannya balik lagi kan. Iya, bisa. Core-nya nih. Itu dasar. harus dilihat lagi bareng-bareng gitu kan. Yang Ya itu Siapa sih yang salah gitu? sudutnya setiap sisi. jangan menyalahkan pesantrennya doang, karena sebelum masuk pesantren sama orang tua juga. Iya, betul. Bukan pembelaan ya. Ini secara logika aja. Iya. Sudut pandang kan Sudut pandang. point of view-nya. Mungkin sebagai sudut pandang sebagai guru di pesantren gitu ya. Iya, yang udah 2 tahun lebih. Ya 2 tahun lebih. Masih cetek sih, cuma ya udah lumayan 2 tahun Udah lebih. tahu lah. Itu udah tahu. kebiasaan. Udah kebiasaan. Udah ngeliat- 40 ngeliat anak-anak dari awal gitu. udah 40 hari kan. Udah bukan seminggu, bukan kilat. Udah 2 tahun Cuma gitu. lagi.
Udah 2 tahun betul. Ini bukan pembenaran, balik lagi. Karena zaman sekarang kan lebih percaya influencer daripada yang ahli. Ya. Itu. Jadi ya kita serahkan saja ke rekan-rekan kerja. Sapik, untuk menutup cerita kerja, Pik, ada pesan dan kesan gak untuk para rekan-rekan kerja yang mungkin lagi berjuang untuk dia upping dirinya, yang dia untuk mengembalikan rasa kepercayaan dirinya, either itu dia lagi struggle dengan pekerjaannya atau dengan hidupnya, itu ada pesan gak sih? Tetap jalani aja, apa namanya, kalau misalnya lagi struggle itu pasti nanti ada jalan keluarnya. Ya, kalaupun memang pahit-pahitnya gitu kan, kita tidak menemukan jalan keluar yang kita inginkan, tetap jalani aja gitu. Jalani aja, karena toh di dunia sebentar. Itu dia. Covid pun hanya sebentar, Ya, Covid cuma 2 tahun ya. meskipun ngeselin. Iya, ngeselin. Tapi cuma 2 tahun. Tapi 2020 sama 2021 nggak ada dalam kalender. Udah orang Indonesia udah nggak peduli dengan Covid gitu lagi, udah apaan sih gitu doang, Sudah lupa gitu udah aja. lupa. Hanya di awal. Ya, sebentar pokoknya. Balik lagi ke Di dunia takutan. itu sebentar, nanti kita insya Allah nanti kita ketemu lagi di surga Amin, amin. yang lebih enak lagi. Amin. Balik lagi, ketakutan adalah sesuatu yang belum tentu lu tahu. Itu dia. Terima kasih, Muhammad.